Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan satu perangkat dari Hisense, yakni Hisense Pure Shot Plus warna putih, serinya HSL695. Seperti yang Anda lihat, ini adalah kotaknya, cukup mewah, berkesan eksklusif dengan keterangan powered by smartphone 4G LTE Advance, di mana Anda akan mendapatkan bonus 8 GB meliputi panggilan ke operator lain 10 menit, SMS ke semua operator 100 SMS, panggilan ke sesama smartphone 1000 menit. Fitur apa saja yang dibawanya? Ini pertama ada chipset Qualcomm Snapdragon, udah Dolby Digital Plus, jaringan 4G untuk jaringan 4G dan semua jaringan operator termasuk 3G, GSM, dan CDMA. Lalu ada kamera 13 megapiksel dengan bukaan 2,0. Kualitas kamera super. Saya akhir-akhir ini mendapatkan banyak device dengan menonjolkan fitur kamera. Saya ada Galaxy S6 Edge Plus yang saya pakai sekarang untuk merekam. Kemudian kemarin saya baru publish Alcatel Flash 2. Kemudian sekarang ada Pure Shot Plus. Menarik kayaknya kalau devices itu kita compare atau kita dua diadu antara kamera yang satu dan kamera yang lain. Ya, we'll see. Kacanya, layarnya sudah dilapisi kaca Corning Gorilla Glass 3. Kemudian Android-nya sudah 64 bit dengan basis Lollipop 5,0,2. Ini adalah key features-nya, ada 4G-nya mendukung FDD, B2, B3, B5, B8, B26, and TDD B40. B2 di sini dan B3 di sini bukan seperti yang Anda temukan di Lapo atau warung makan Batak. Lalu ada 3G CDMA plus CDMA video. Oh, ini jadi benar-benar hybrid ya dia ya. Juga 2G dan dual SIM card. Karena sudah 4G jadi tidak ada dual SIM card CDMA, GSM gitu sudah tidak ada. Qualcomm octa-core 1,36 GHz. Memorinya 16 GB dan sayangnya RAM-nya masih 2 GB. Lalu kamera belakangnya 13 megapiksel yang katanya tadi kualitasnya super. Terus ada 5 megapiksel front kamera. Apakah ada flash? Tampaknya sih nggak ada ya. Ini flashnya kayaknya. Nanti kita lihat. Bonusnya ini yang paling penting nih, 2 plus 6. Biasanya 2 itu all day usage dan 6 itu midnight usage antara pukul 1 pagi sampai pukul 7 pagi, 659 tepatnya. Berlaku sama 7 hari, jadi pastikan ketika Anda membelinya Anda sedang membutuhkan data dan Anda pakai sampai habis, karena kalau nggak sayang banget 4G-nya smartphone cepat. Sudah, mungkin saatnya kita katak dan ulat. Buka kotak dan ulas singkat. Put it back here. Mungkin penggunaan nama Hisense Smart 4G LTE ini yang merujuk ke smartphone ya. Ini adalah smartphone 4G LTE dengan kartu yang masih berada di tempatnya. Lalu ada panduan pengguna Pure Shot Plus. Ini kelihatan banget kameranya dengan logo diafragma kamera di sini, pengganti huruf O. Apa ini, biji-bijian? Oh, saya menemukan biji-bijian. Oke, kita skip. Ini adalah kartu garansinya. Ada yang disensor di sini. Oke, dan ini adalah pasti berjenis micro USB. Ya, betul. Kemudian ada earphone. Kemudian ada baterai. Kita mendapatkan adaptor kartu. Dan ini adalah
adaptor charger berdaya output 1 ampere. First look ya, pretty cool. Di sini ada lapisan kaca tipis mengingatkan saya pada Sony Xperia Z Ultra atau semacamnya. Kemudian di sini ada anti gores untuk ini anti gores untuk kaca belakangnya. Ada semacam tekstur yang membuatnya terlihat eksklusif. Lalu di sini juga ada Pure Shot Plus by Hisense, Live Reimagined, Dolby, dan logo 10. Saya kurang mengerti ini maksudnya apa. Apa sudah di recycling 10 Oke, nggak mungkin ya pasti ya. Tombol power di sisi kanan, tombol volume di sisi kanannya juga. Jadi hancur ngomongnya. Jack audio 3,5 mm, kemudian ini harusnya keduanya lubang speaker, tapi saya sudah mereview Infinix Hot Note, Vivo X5 Pro, even Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ternyata hanya speaker sebelah kanan kita yang menyala, yang berfungsi. Entah bagaimana dengannya, apakah beneran stereo atau hanya PHP. Ini adalah mikrofon, ini ada port micro USB, sisinya dikelilingi list berwarna silver untuk yang versi putih ya, tentu saja. Tidak mengingatkan pada Andromax RC, meskipun mirip karena vendornya juga sama. Dan di sini ada ceruk kecil untuk membuka case belakangnya. Oke, sekilas saya lupa kalau case belakangnya ini harus bisa dibuka untuk memasukkan baterainya karena terlihat unibody, ya itu yang belum saya mention di sini. Smartphone ini sekilas terlihat unibody dan ceruknya memang sangat kecil tadi, sehingga juga nyaris tidak terlihat. Setelah dibuka terlihat dan terasa sekali plastiknya, dan saya pun terkecoh bahwa ini sebenarnya bukan kaca. Ini adalah plastik biasa. Oke, tapi benar-benar tampak seperti kaca, jadi nilai plus. That's nilai plus. Not just pure shot plus, but that is a plus point from this phone. Ya, dan ternyata benar masih menggunakan mini SIM card. Ini agak mengejutkan, dan adalah slot micro SD. Mari kita masukkan baterai ke tempatnya. Dan kita tutup kembali. Overall, ini sepintas benar-benar terlihat mahal. Bahkan saya juga tertipu dengan case belakangnya yang terasa solid. Serius deh, ketika ini terpasang dengan baik, sisi belakang ini akan terasa seperti kaca. Desainnya oke, 9 dari 10 untuk sekelasnya ya. Untuk sekelasnya, bobotnya pun ideal, pas, tidak ringan seperti Andromax R yang nampak mahal tapi ringan. Jadi ini nih better pastinya karena harganya juga lebih mahal. Sayang saja layarnya masih sangat mudah meninggalkan sidik jari. Oke, kita akan nyalakan dan mulai ulas singkat. Selamat datang, as known as welcome. Oke, welcome to Hisense Pure Shot Plus. Ini adalah tampilan awalnya. Logonya terlihat besar-besar sekali, logo aplikasi di sini. Entah mengapa ini terasa sangat smartphone, maksudnya iya betul-betul handphone yang biasa dikeluarkan oleh smartphone sih. Ya memang benar sih, Hisense salah satu pemasok atau vendor utama smartphone.
Dan oke, ini adalah baterai. Ini keren nih widgetnya, cukup menarik, informatif. Coba kita pencet apakah, oh ya tidak bisa. Tapi Anda bisa memilih APN di sini. Maksudnya pilih APN itu kartu 1 atau kartu kedua, mana yang Anda akan gunakan untuk berinternetan. Lalu ada tombol screenshot, ada lampu center, seterang apa? Ya lumayan. Kemudian pengaturan CDMA or GSM, ada restart, ada tombol dimatikan juga di sini. Suara bidikan kita matikan, layar bidikan tersenyum, bisa menggunakan tombol volume untuk melakukan shutter. Nah ini dia ukuran gambarnya, ada 13 megapiksel, 8 megapiksel, 6, 5, 4, dan videonya kualitasnya tertinggi adalah Full HD dengan encoder H264, H263 dan MP4. Audio encodernya AAC atau AMRNB, saya nggak tahu nih. Mungkin di sini RNB nih, yang R&B itu loh, yang musiknya gaul-gaul itu. Durasi videonya paling lama 1 jam. Oke, kita akan melakukan pengujiannya kapan-kapan. Dan Antutu sudah terpasang pada akhirnya. Antutu benchmark dilarang untuk auto-run. Siapa yang melarang untuk auto-run? Saya juga tidak tahu. Mari kita cek jeroannya lebih lanjut. Brand Hisense, Android 5.0 tadi sudah disebut, CPU modelnya 8 inti, rendernya Adreno 405, rear kameranya 13.0, RAM-nya 2GB, sistem storage-nya 11GB, available-nya 9,91, RAM-nya available 941 MB, tidak sampai 1GB. CPU modelnya, kemudian layarnya HD 720 pixel, 320 dpi or dot per inch, kamera depan 4,9 mega, kamera belakang 13, sudah kita cek tadi. Lalu tidak mendukung NFC. Free wifi. Oke, skip. Nah, ini adalah sensor yang ada, yang tertanam di dalamnya. Sensor arah ya, G sensor ya, akselerasi ya, light ya, e-compass ya, wow, proximity ya, gyro ya. Ternyata selebihnya juga tidak didukung. Oke, saatnya kita melakukan pengujian. Sekarang sudah sampai tes grafis dan saya sekalian pamit undur diri setelah kita mengetahui hasil akhirnya, peringkatnya, poinnya. Saya sudahi sampai sini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah dia, berada di bawah Samsung Galaxy Note 4 paling bawah, dengan total poin 34337 untuk versi 64 bitnya. Cheerio!